Tampil buruk, posisi Anthony Gordon di starting 11 timnas Inggris tak aman. Menurut Gary Neville, posisi dari Anthony Gordon di starting timnas Inggris bisa terancam karena penampilannya yang tidak kunjung membaik. Gordon kini terancam, mengingat Marcus Rashford tampil lebih tajam dalam dua penampilannya sebagai pemain pengganti di Piala Dunia sejauh ini. Pemain berusia 25 tahun itu bermain selama 72 menit melawan Kroasia, kemudian 65 menit ketika berhadapan dengan Ghana, dan ia kesulitan memberikan dampak yang berarti untuk timnas Inggris. Bruno Fernandes tunggu waktunya bersinar di Piala Dunia. Bruno Fernandes tak masalah belum mencetakkan gol di Piala Dunia 2026. Gelandang Portugal itu yakin waktunya untuk bersinar juga akan tiba. Belum bisa mencetakkan gol di ajang Piala Dunia, Fernandes tidak ambil pusing. Yang utama baginya adalah Portugal bisa mencetakkan banyak gol. Kendati demikian, Fernandes baru mencatatkan 1 assist dalam 2 pertandingan di Piala Dunia sejauh ini. Ia membantu Cristiano Ronaldo mencetakkan gol ketika Portugal menang 5-0. Vinicius Junior antarkan Selecao ke 32 besar. Timnas Brasil memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Skotlandia 0-3. Brasil membuka keunggulan di laga ini berkat brace dari Vinicius Junior di babak pertama. Sedangkan di babak kedua, Matheus Cunha memperlebar keunggulan Selecao atas Skotlandia. Dengan hasil ini, Brasil finish sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara Skotlandia finish di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Maroko lolos ke 32 besar. Maroko menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Haiti di matchday ketiga grup C. Achraf Hakimi, Ismail Saibari, Sofyan Rahimi, dan juga Qasim Yassin mencetakkan gol untuk timnas Maroko. Haiti sempat unggul lewat gol bunuh diri dari Bono dan tembakan spektakuler dari Wilson Isidore. Dengan kemenangan ini, Maroko mengunci posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 7 poin. Lionel Messi buka peluang tampil di Piala Dunia 2030. Lionel Messi membuka peluang tampil di Piala Dunia 2030. Kapten Argentina itu belum menutup kemungkinan bermain di turnamen ke-7 sepanjang karir internasionalnya. Messi menegaskan bahwa kondisi fisik akan menjadi faktor utama dalam menentukan masa depannya. Ia juga memilih menikmati karirnya hari demi hari tanpa terlalu jauh memikirkan masa mendatang. Jika benar tampil pada tahun 2030, Messi akan berusia 43 tahun. Angka tersebut sangat jarang untuk pemain non-kiper yang masih bersaing di level elit sepak bola dunia. Di tangan Ghana, Ebery Sese minta Inggris abaikan kritik. Ebery Sese meminta rekan-rekannya di timnas Inggris untuk tidak terpengaruh kritik setelah bermain imbang tanpa gol melawan Ghana. Hasil imbang melawan Ghana memunculkan berbagai komentar dari luar tim. Namun Isi menegaskan skuad Inggris tidak terlalu memikirkan opini yang berkembang. Menurutnya, para pemain lebih fokus kepada pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Ia menilai keyakinan terhadap proses jauh lebih penting dibandingkan mendengarkan suara dari luar. Potensi Premier League di laga pembuka duel mantan pelatih Real Madrid. Fulham kontra Chelsea menjadi salah satu laga perdana di Liga Inggris musim 2026-2027. Ada potensi duel dua mantan pelatih Real Madrid. Fulham versus Chelsea akan dimainkan 25 Agustus mulai pukul 2 dini hari. Chelsea diketahui kini ditukangi oleh manajer baru Yanis Xabi Alonso. Sedangkan Fulham yang ditinggalkan oleh Marco Silva kini bakal mendapatkan pengganti. Dia adalah Alvaro Arbeloa. De Gea mau tinggalkan Fiorentina. David De Gea dikabarkan hanya bersedia meninggalkan Fiorentina jika mendapatkan kesempatan kembali ke Manchester United. Kiper asal Spanyol itu masih terikat kontrak hingga tahun 2028, tetapi laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester United menjadi satu-satunya destinasi yang dapat mengubah keputusannya. Menurut laporan dari Manchester Evening News, De Gea telah menyampaikan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan hengkang dari Fiorentina bila ada tawaran untuk kembali membela United. Ketertarikan terhadap De Gea kembali muncul setelah beberapa nama disebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh sejumlah klub. Bahkan Juventus sempat dikaitkan dengan sang kiper dalam beberapa laporan terakhir.
Resmi, Marcelino Ferdinand ditawari kontrak baru oleh Oxford United. Masa depan dari Marcelino Ferdinand bersama Oxford United mulai menemui titik terang. Pemain timnas Indonesia tersebut dikabarkan telah mendapatkan tawaran kontrak baru dari klub Inggris itu, meski sepertinya berakhir di tanggal 30 Juni nanti. Meski sudah mendapatkan tawaran kontrak baru, belum ada kepastian apakah Marcelino akan menerima proposal tersebut. Keputusan akhir masih menunggu respon dari sang pemain dalam beberapa waktu ke depan. Aguero dukung Alvarez tinggalkan Atletico Madrid. Julian Alvarez belak-belakan ingin pergi dari Atletico Madrid musim panas ini. Los Carconelos geram dan menyalahkan Barcelona seraya mengancam bakal melaporkan ke FIFA. Sempat bungkam, kini Alvarez akhirnya belak-belakan ingin pergi di musim panas ini. Yang mengatakan saat sedang membela Argentina di ajang Piala Dunia. Saya mencoba jujur, saya sudah berbicara dengan orang-orang yang perlu saya hubungi. Saya pikir transfer adalah hal terbaik untuk semua pihak. Saya ingin mewujudkan mimpi saya, ujar dari Julian Alvarez. Gennaro Gattuso resmi jadi pelatih baru Lazio. Gennaro Gattuso punya pekerjaan baru tak lama setelah dipecat timnas Italia. Gattuso ditunjuk menjadi pengganti dari Maurizio Sarri yang meninggalkan klub di akhir musim lalu. Sarri akan memegang Atalanta di musim depan. Gattuso sendiri dikontrak 2 tahun oleh Lazio yang berharap pengalamannya akan membawa klub ibu kota itu bangkit di musim depan. Kaiki gabung Como, Chelsea dibujuk lepas Chalobah. Kehadiran Kaiki Bruno di Como menandai langkah besar klub tersebut dalam mempersiapkan menghadapi kompetisi Serie A musim depan. Menyusul kepindahannya dari Cruzeiro dengan nilai transfer mencapai 15 juta euro, pemain 20 tahun ini tiba di Italia untuk menjalani serangkaian tes medis. Tak berhenti sampai di situ, Como juga dikabarkan sedang memulai pembicaraan dengan Chelsea terkait transfer dari Trevoh Chalobah. Menurut laporan dari BBC Sport, baik Chalobah maupun klubnya tertarik untuk bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Real Madrid ingin melepas Eduardo Camavinga. Real Madrid bersiap untuk perubahan besar di musim panas setelah mendatangkan setidaknya 4 pemain baru menjelang musim baru. Hal ini berarti beberapa bintang Real Madrid kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di klub, termasuk diantaranya adalah Eduardo Camavinga. Menurut The Athletic, baik Real Madrid maupun Mourinho menginginkan Camavinga untuk pergi di musim panas ini sebagai bagian dari perombakan skuad besar-besaran klub. Juventus minati Theo Hernandez. Juventus dilaporkan bisa bergerak untuk Theo Hernandez di bursa transfer musim panas ini, seiring dengan kemungkinan Andrea Cambiaso yang akan hengkang. Jika Cambiaso hengkang di musim panas ini, menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus akan bergerak untuk mengejar mantan bek kiri AC Milan yakni Theo Hernandez. Theo kini memperkuat tim Arab Saudi yakni Al Hilal setelah meninggalkan Milan di musim panas tahun lalu. Chelsea selangkah lagi datangkan bek terbaik Serie A. Chelsea mulai bergerak mendatangkan pemain. The Blues dikabarkan bakal mendatangkan bek terbaik Serie A di musim lalu. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Chelsea berpeluang mendatangkan Marco Palestra dari Atalanta. Chelsea dan Atalanta dikabarkan sudah mencapai kata sepakat. Si biru menebusnya sebesar 55 juta euro plus klausul penjualan kembali. Laporan dari The Athletic sebelumnya juga menyebutkan Palestra tertarik pindah menuju Chelsea dan kedua belah pihak tinggal membahas struktur gaji saja. Gratis tanpa biaya, Leeds United capai kesepakatan dengan Harry Wilson. Leeds United telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan lulusan akademi Liverpool yakni Harry Wilson dengan status bebas transfer. Penyerang asal Wales itu meninggalkan Fulham setelah kontraknya berakhir di bulan Juni ini. Sky Sport News melaporkan bahwa pada saat itu Harry Wilson dan Leeds United sudah sama-sama menandatangani lembaran kesepakatan dengan harapan dapat menyelesaikan transfer tersebut. Liverpool mulai negosiasi untuk Kate bintang bernilai 60 juta euro. Liverpool tengah mengincar sejumlah pemain baru untuk bisa memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas. Salah satu target utama mereka adalah Ayub Buadi, gelandang muda berbakat asal Lille yang menarik perhatian banyak klub Eropa. Meski sudah memulai pembicaraan dengan agen Buadi, Liverpool harus bersaing ketat dengan Arsenal yang sudah lama mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut. Lille sendiri mematok harga sekitar 60 juta euro untuk sang pemain.
Tottenham selangkah lagi pecahkan rekor transfer dari klub. Tottenham Hotspur tengah melakukan negosiasi lanjutan untuk mendatangkan gelandang West Ham United yakni Matheus Fernandes dalam sebuah kesepakatan yang akan memecahkan rekor transfer dari klub. Meskipun West Ham berada di divisi Championship, mereka berada dalam posisi tawar yang sangat kuat dengan suntikan dana mencapai 90 juta euro yang akan datang. Dikabarkan mereka meminta sekitar 80 hingga 85 juta euro untuk Fernandes. Jumlah ini akan melampaui rekor transfer dari Tottenham yang sebelumnya yakni sekitar 65 juta euro ketika mereka membayar Dominic Solanke dari Bournemouth di musim panas tahun lalu. Chelsea jalin kontak dengan Palace untuk bek mereka. Chelsea dikabarkan mulai melakukan pembicaraan dengan Crystal Palace untuk mendatangkan Mason Lacroix. Chelsea sendiri diperkirakan akan berusaha untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka di musim panas setelah musim yang tidak konsisten di mana cedera dan juga penampilan yang kurang memuaskan mengekspos kelemahan lini belakang mereka. Nama Mason Lacroix muncul sebagai salah satu target utama klub setelah tampil mengesankan di musim lalu. Bahkan menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Blues sudah melakukan pembicaraan dengan Crystal Palace untuk bisa membahas peluang transfer bek asal Prancis tersebut.